Baik, video ini akan membahas terkait jaringan telepon, listrik, transportasi, dan distribusi. Jaringan telepon tradisional, contohnya PBX. PBX atau Private Branch Exchange adalah sistem telepon yang digunakan oleh organisasi swasta untuk mengelola panggilan internal dan eksternal. PBX memungkinkan karyawan berkomunikasi dengan efisien melalui jaringan telepon yang terhubung. PBX berfungsi sebagai server pusat untuk sistem telepon di tingkat bisnis, memungkinkan panggilan internal antar rekan kerja untuk mengoptimalkan komunikasi di dalam perusahaan. Untuk panggilan internal, setiap telepon dihubungkan ke PBX dan diberikan nomor ekstensi. Ini memastikan karyawan dapat saling menghubungi dengan mudah. PBX juga penting untuk panggilan eksternal, di mana sistem ini terhubung dengan PSTN. Hal ini memungkinkan komunikasi dengan klien dan pemasok di luar perusahaan. PBX adalah sistem yang mengelola semua panggilan masuk dan keluar untuk memastikan komunikasi eksternal berjalan lancar, efisien, dan hemat biaya. Berbagai jenis PBX sesuai dengan kebutuhan organisasi yang berbeda. PBX mengarahkan panggilan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan, seperti IVR atau grup ring tertentu. Ini membantu dalam mengelola komunikasi perusahaan secara efektif. Selanjutnya, jaringan telepon dengan menggunakan VoIP. Voice over Internet Protocol menggantikan panggilan telepon tradisional dengan menggunakan internet. VoIP merubah cara kita melakukan panggilan dengan menggunakan internet sebagai pengganti saluran telepon tradisional. Hal ini memungkinkan panggilan lebih murah dan efisien. VoIP mengubah cara panggilan dilakukan dengan mengirimkan audio dalam bentuk paket data melalui internet. Ini berbeda dari sistem telepon tradisional yang menggunakan saluran telepon fisik. Selanjutnya adalah jaringan listrik. Jaringan listrik adalah jaringan yang menghasilkan listrik, mengirimkan dan mendistribusikan listrik ke konsumen. Jaringan listrik secara garis besar terdiri dari 3 komponen utama: pembangkitan, transmisi atau distribusi, dan konsumsi. Ada beberapa bagian penting dari infrastruktur yang dibangun untuk mendukung penyaluran listrik ke konsumen. Jaringan listrik terdiri dari komponen-komponen berikut: pembangkit listrik, tempat listrik diproduksi, saluran transmisi. Struktur yang memungkinkan listrik disalurkan melalui jarak jauh. Gardu induk sebagai not tempat tegangan listrik dinaikkan atau diturunkan. Trafo, mekanisme yang benar-benar menaikkan atau menurunkan tegangan listrik. Saluran distribusi, infrastruktur yang mirip dengan saluran transmisi, tetapi untuk tegangan listrik yang lebih rendah. Jaringan listrik diciptakan untuk mengatasi masalah pemisahan geografis antara produksi dan konsumsi listrik. Listrik seringkali diproduksi jauh dari tempat penggunaannya, jadi infrastruktur perlu dibangun untuk menghubungkan keduanya. Sebelum ditemukannya jaringan listrik modern, setiap produsen listrik mengembangkan sistem distribusi mereka sendiri untuk menyalurkan listrik ke pelanggan. Sistem ini mahal dan seringkali menyebabkan infrastruktur yang kurang dimanfaatkan dan pemborosan listrik. Jaringan listrik modern diciptakan untuk memungkinkan berbagai produsen berbagi infrastruktur produksi dan distribusi yang menyebabkan peningkatan keandalan dan biaya yang lebih rendah. Peningkatan tegangan ini memungkinkan listrik untuk mengirimkan listrik
Jaringan listrik menyediakan listrik untuk berbagai konsumen dengan berbagai kebutuhan, misalnya konsumen industri adalah fasilitas besar seperti pabrik manufaktur, konsumen komersial adalah gedung perkantoran atau menara bertingkat tinggi, dan konsumen perumahan adalah rumah-rumah individu. Jaringan listrik adalah salah satu penemuan terpenting di dunia modern kita. Smart grid adalah jawaban generasi untuk kekurangan jaringan listrik. Smart grid hanyalah jaringan listrik yang disempurnakan oleh teknologi informasi untuk mengubah jaringan listrik menjadi lebih cerdas untuk memungkinkan informasi waktu yang nyata tentang efisiensi dan efektivitas biaya akan terus menjadi tantangan yang kompleks. Jadi itulah jaringan listrik. Selanjutnya adalah jaringan transportasi dan distribusi yang diperlihatkan oleh ekspedisi perusahaan dari DHL. Mengelola rantai pasokan adalah tugas yang kompleks karena melibatkan banyak variabel yang saling terkait yang dapat berubah setiap hari berdasarkan permintaan pelanggan dan kondisi pasar. Inovasi oleh DHL telah mengembangkan perencanaan yang inovatif dengan memanfaatkan big data. Alat ini dirancang untuk menganalisis data pengiriman dan memberikan solusi untuk mengoptimalkan proses pengiriman. Transport Network Optimizer terdiri dari 4 modul yang dapat berfungsi secara independen atau berurutan. Modul ini dapat mengoptimalkan pengiriman berdasarkan asal, tanggal pengiriman, dan ukuran peralatan. Dengan menganalisa data pengiriman untuk menciptakan pengiriman truk yang penuh yang lebih besar dan lebih efisien, dan mengidentifikasi peluang untuk menyesuaikan armada dan pengemudi yang didedikasikan, serta mengurangi jarak tempuh yang kosong. Alat ini dapat mengkonsolidasikan pengiriman ke dalam jalur truk yang lebih murah dengan dekonsolidasi pada tahap akhir pengiriman, yang juga membantu mengurangi jarak tempuh kosong. Pengembalian kembali dapat mengidentifikasi peluang bagi pengangkut untuk mengambil barang pada perjalanan kembali mereka yang lebih efisien. Untuk skalabilitas diterapkan pada jaringan besar dengan satu atau beberapa pusat distribusi yang mampu menganalisis hingga 1 juta catatan pengiriman dan dengan cepat memberikan peluang optimasi. Dengan menggunakan alat ini, DHL dapat memaksimalkan pemanfaatan transportasi, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan sekaligus mengurangi biaya. Hasil dari investasi berkelanjutan DHL dalam teknologi dan sumber daya manusia dan merupakan bagian dari layanan inti yang ditawarkan kepada pelanggan.